atau di SMP bahkan. Goblok. Ya kan? Goblok. Diselingkuhin ditinggalin. Ya kan minta kompensasi gimana sih? Pernah ditawar sama Gadun apa enggak? Gadun. Ya aku kalau masalah ML kayak gitu yang aku cari bukan karena kecil atau kayak gimana sih. Cuman gitu. Apa yang dicari? Karena gini loh, kalau aku ya sebagai cewek itu ya bisa merasakan orgasme yang luar biasa kalau aku tuh ML sama pasanganku sendiri dan hubungan kita tuh udah jelas. Udah serius gitu loh. Itu aku baru merasakan enak. Tapi kalau cuma hubungan-hubungan begitu buat ML, aduh gimana ya? Tapi kenapa dilakukan saat itu? Gue juga dirayu-rayu tuh waktu itu. Gue dirayu-rayu. Kok kena dirayu? Enggak tahu. Ya udahlah gitu. Ya udahlah gitu. Ya Putih ya. Kecil-kecil dah gitu ya. Ya udahlah gitu aja lah, udah gitu. Itu jadi ceritanya. Perselingkuhannya Indah Monica. Habis itu udah sih, habis itu gue ghosting lagi sih. Sampai sekarang udah gak pernah selingkuh lagi? Udah. Ada niat mau selingkuh lagi nggak? Enggak sih. Kenapa ya? Enggak, jangan lah. Selingkuh dong. Ngapain lo maksa lagi? Ayo dong selingkuh dong. Enggak sih rasa. Enggak. Udah enggak. Biar seru aja jadi ada bahan cerita. Gini sih kalau gue mikir ya gini. Gue selingkuh. Terus nanti kalau gue dibalikin selingkuh sama cowok gue, gimana gue nanti jadi gila gimana gue tanya? Ya pura-pura nggak tahu aja. Ya nggak bisa. Gini loh. Orang itu jangan menyulut api kalau nggak mau terbakar. Jadi kamu udah nyulut. Iya, tapi kan aku udah menyesali. Dua kali lagi. Udah tobat Oh, dong, iya sih, udah menyesali, udah nggak akan lagi. Atau jangan-jangan kamu nggak pernah berhubungan lagi sama pacar kamu sekarang, dia berhubungan sama orang udah capek. Enggak mungkin. Aku juga sempat berpikiran begitu, bro. Ya. Aku juga sempat berpikiran begitu, cuman nggak mungkin. Udah main 3 kali, 2 kali capek sama kamu udah nggak bisa, udah 3 kali. Nggak mungkin. Kenapa emang? Karena aku tuh kenal sama dia, aku tuh kenal banget detail, kenal banget sama dia. Karena kenapa? Kita kan udah pacaran 4 tahun. Aku baik buruknya dia udah tahu, dalamannya dia, luarnya dia aku tuh udah tahu. Sifatnya dia aku udah hafal. Jadi nggak mungkin ya? Nggak, ya mudah-mudahan nggak mungkin. Mudah-mudahan kau masih belum yakin loh dia. Mudah-mudahan jangan sampai mungkin lah. Kalau sampai mungkin ketahuan sama aku. Apa yang akan kamu lakukan? Hajar. Apakah akan berakhir hubungan tersebut? Enak banget langsung berakhir. Dia langsung berakhir. Minta kompensasi dong. Bentuk kompensasi dari seorang duit cowok. lah, duit. Ayo duit. Harus bayar ya. Bayar lah, enak aja pengorbanan gue selama 4 tahun ya nggak sih? Jadi Mampu nggak lo? Ayo. selingkuh itu bayar ya? Ya harus bayar kalau aku begitu. Sekarang gini, logikanya aja. Kalau misalnya pacaran 4 tahun ya, gue pacaran 4 tahun loh. Gue ibaratnya gue kerja sendiri, cari duit sendiri. Kita pacaran itu berdasarkan cinta, ya nggak sih? Pacaran 4 tahun. Habis itu yang lakinya ngelingkuin gue, kayak gitu kan. Terus pengorbanan gue selama 4 tahun itu dapetnya apa? Iya nggak sih? Dapetnya apa? Coba aja lo selingkuh, gue minta kompensasi gitu. Kalau enggak, wah gue bakal bermasalahin gitu loh. Harus begitu, harus cewek itu harus bisa melogika begitu, harus bisa melogika gitu sih kalau gue gitu. Kalau langsung putus, rugi dong. Kalau kamu ditinggalin tiba-tiba? Ya? Kalau kamu bisa selingkuh ditinggalin? Ditinggalin. Ya kan minta kompensasi gimana sih? Dia mau nggak mau kabur tiba-tiba, hilang. Kabur kemana? Ghosting kayak kamu. Kabur kemana? Gue tahu rumahnya, gue tahu kantornya, mau ngapain lagi? Jadi kabur ya? Gue tahu orang tuanya, mau ngapain lagi? Iya juga ya, nggak bisa kabur dong. Gak bisa kabur. Bego dia ya. Makanya jangan selingkuh gitu. Ntar gua ajarin aja. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Cita-citanya tuh kamu sebenarnya mau jadi apa dari awal berkarir tuh, atau dari kecil itu jadi apa sih? Dulu itu cita-citaku itu sebenarnya tuh pengen jadi pegawai negeri karena gue tuh sebenarnya otaknya tuh encer waktu sekolah. Gue selalu di peringkat 3 besar, kalau nggak 2, 3 kayak gitu kan. Jadi sebenarnya gue tuh pengen jadi pegawai negeri, paling nggak jadi guru lah atau dokter, pokoknya jadi pegawai negeri lah. Karena gue itu terlahir dari keluarga yang kurang mampu, gue nggak bisa kuliah dong. Orang pas waktu SMK aja ya, dulu kan perekonomiannya orang tua aku kan pas waktu aku masih SMK itu aduh kasihan banget, sampai mau bayar apa-apa sampai utang-utang gitu kan. Ya udah kan akhirnya ya wes lah, ya udah kalau gitu ya udah habis SMK ya udah cari duit sendiri aja kayak gitu. Jadi cita-citanya pengen jadi nggak muluk-muluk jadi PNS doang. Iya, jadi PNS doang, nggak muluk sebenarnya. Karena emang
dari dulu aku tuh orangnya realistis. Yang menurut gue jadi PNS. Yang penting hidup gue nyaman, aman gitu kan. Nanti punya anak juga aman gitu ya. Karena kalau di kampung itu PNS itu dipandangnya udah tinggi banget. Kayak orang tua aku tuh udah kamu jadi guru aja biar bisa dipanggil Pak Bu gitu. Kalau di kampung itu polisi, guru, dokter kayak gitu tuh. Pak Bu gitu ya. Iya. Kalau orang biasa Status sosialnya itu tinggi banget gitu. Kalau di kampung Bu. Kalau menjadi pegawai negeri kerja Ya. sama negara lah ya. Kalau ada gajinya. Emang kebanyakan mereka tuh ekonominya dari mana sih? Apanya? Ekonominya pekerjaan apa sih umumnya? Yang di mana? Di Yang di kampung. kampung-kampung. Petani. Petani kayak gitu. Berarti kalau petani manggil nama, kalau PNS panggilnya Pak Bu gitu. Iya, betul. Oh. Bu, kayak gitu. Gitu sih. Kalau petani namanya Surtono. Iya, kayak gitu. Ya, nama aja. Le teguh kayak gitu. Le Ponirah kayak gitu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pernah ditawar sama gadun apa enggak? Gadun. Bahkan gue dulu pernah mau dikit gadun, tapi nggak jadi. Kenapa? Karena waktu itu dulu itu aku pernah punya cowok dan terlalu fokus sama cowok itu. Cowok itu toksik sih. Oh, toksik pacaran atau pacaran toksik? Iya, pacaran toksik jadinya orang aku kerja aja ya photoshoot kayak gitu ya. Telepon itu hidup. Jadi dalam foto itu aku ngomong apa aja gitu. Dia tahu. Dianya tahu. Toksik kan kayak gitu. Gila. Iya, toksik, pacaran toksik. Wah, Berapa tahun tuh ngalamin gitu? 1 tahun. Ditawar sama dikip sama gadun pernah, tapi kamu nolak gara-gara pacar kamu toksik. Nggak fokus sih. Aku nggak nyadar kalau mau dikip. Padahal arahnya udah ke sana. Iya, padahal arahnya dia bilangnya ke sana. Aku taunya sih malah baru kapan gitu. Orang kamu dulu kan mau dikip sama ini gitu loh. Aku nggak tahu. Ya karena kamu terlalu fokus sama pacarmu. Tapi akhirnya kamu ngeh juga, "Wih, jangan-jangan waktu itu pas dia begini dia mau giniin aku gitu ya." Akhirnya enggak? Pas udah Akhirnya- cerita sama teman kamu. Nggak tahu juga. Nggak juga, masih belum juga. nggak. Oh, nggak tahu juga. Oke. Pernah berarti dikip sama gadun. Belum pernah. Oh iya, pernah ditawar berarti. Pernah ditawar ya? Ya, Oh, hampir. Tanggapan kamu tentang sebuah keperawanan. Keperawanan. Ya, apa sih tanggapan kamu? Sebenarnya keperawanan itu penting sih menurut aku. Penting. Jadinya kalau semisalnya kalian itu mau ngasih keperawanan, pokoknya kalau cewek mau ngasih keperawanan harus kalau misalnya harus sama cowok yang bener mau nikahin kalian. Atau gini sih, atau kalau kayak aku ya, kalau aku kan orangnya emang nggak percaya sama orang lain ya, nggak percaya 100% sama cowok ya. Itu yaudah mending yang menghasilkan jual aja deh. Gitu. Ya kan menghasilkan dong, daripada dikasih sama cowok gratisan dan akhirnya nggak dinikahin, mendingan dijual. Ya tapi sih lebih bagus sih dikasih sama cowok yang akan nikahin lo, kayak gitu. Ya. Jadi harus dijaga apa nggak sih sebenarnya? Harus dijaga sih sebenarnya. Dijaga ya? Hah. Karena kan banyak banget nih yang lepas perawanan cuma gara-gara pacaran baru pertama kali di SMA atau di SMP bahkan. Goblok. Ya kan? Goblok. Iseng enak gitu kan, nyesel sekali. Ketiga keempat hajar terus gas, bodo amat, gratis lagi. Iya, itulah cewek goblok kayak gitu. Nih. Kalau jadi cewek itu ya jangan cuma cantik doang, jangan cuma seksi doang, tapi harus otaknya tuh dipakai, logikanya harus jalan lah kayak gitu. Misalnya begini, kamu itu ngasihkan keperawanan sama cowok itu tuh kamu dapat apa? Harus ada imbal baliknya. Ya enggak sih, logika aja loh. Tapi sedikit banget emang anak cewek yang mikir sampai ke situ, apalagi mereka melepas keperawanannya di usia belia kayak SMP atau masih SMA gitu. Jadi masih Labil belum sih, mikir. karena labil sih, mereka masih labil. Tapi kamu pernah ngalamin hampir melepas ketika di SMP atau di SMA nggak sih? Enggak pernah. Aku waktu itu pernah sih mau diajak begitu, dia bilang gini, udahlah kita ML aja, orang nanti suamimu aja nanti juga pasti nggak berjakah, gitu dibilangnya. Oh enggak mau aku. Gitu. Karena kita kan pacaran cuma pacaran Cinta monyet doang, terus habis itu dikasih perawan, kok enak banget gitu loh, enak banget. Sedangkan perawan itu tuh mahal loh harganya. Kok enak banget baru pacaran kayak gitu udah dikasih perawan. Nggak bonafit. Nggak masuk akal lah ya. Nggak bonafit juga. Iya. Nggak worth it. Iya, nggak worth it ya. Cuman perkara sayang, tapi harus melepas sesuatu yang paling berharga dalam diri seorang perempuan. Kecuali kalau hubungan itu udah mengarah ke serius, baru oke
oke lah, mungkin udah tunangan kayak gitu. Harus jelas hubungannya, harus jelas dulu baru oke. Ya gitu sih, sebagai cewek itu mengeluarkan sesuatu harus dapat sesuatu supaya nggak rugi ya. Indah Monica 2021. Ngasih wejangan ke teman-teman semua, ke cewek-cewek yang sebenarnya ya lu juga bisa speak up ketika yang mungkin ada yang nonton masih SMP, masih SMA, ambil baiknya buang buruknya. Itulah salah satunya ketika lu cuman diiming-imingin sesuatu hal yang menurut lu harusnya tidak worth it ya, kayak cuman iming-iming cinta monyet atau diberikan sesuatu yang nggak sepadan dengan keperawanan lu, mendingan jangan pikirin baik-baik. Lu itu masih umur 15-16 tahun, 17-18 tahun, masih ada 10 tahun ke depan, masih ada 20 tahun ke depan. Oke, thank you banget buat Indah Monica. Abis ini gue bakalan nyuci mobil preman gue di bawah nih, mobil rampok gue ada di bawah. Basah-basahan kita sekarang sudah jam 10:30 malam ya. Kita bikin cepet aja daripada masuk angin kita Ibu ya. Ya udah, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Follow Instagramnya Indah dan YouTube-nya Indah di Indah_Monica.new. Oke, semuanya ditaruh di description and see you in the next video. Bye-bye. Lagi jadi Papa Carlos. Iya, Papa Carlos. Papa cuci mobil. Ini bukan nih. Ya, daripada basah, lempar ke dia. Gimana? Set. Aduh. Oke.